Baiklah, kita mulai kuliahnya ya. Hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya ya. Saya mau cek untuk yang di e-learning-nya. Sudah bisa login semua ya? Bisa dipastikan login semua. Ada yang belum bisa login ke e-learning? Oke, kemarin saya memberi tugas untuk contoh sistem informasi ya. Dari 25 yang mengumpulkan 19. Mohon izin Pak, siswanya terdiri dari 22. Oh, 22 ya? Oh ya, 22. Berarti ada 3 ini yang belum menginput. Bentar ya, saya bacakan yang belum input ini apakah benar ikut di kuliah ini atau enggak. Kurnia Nanda. Kurnia Nanda nggak bisa login ya? Atau tidak terdaftar? Vivi Agustin. Vivi Agustin tidak ada Pak. Oh, maksudnya tidak ikut kuliah ini? Saya mohon izin menjawab Pak, untuk Vivi Agustin sudah meninggal Pak. Maaf ya, maaf. Oh, ini masih dimasukkan di kelas ini soalnya. Saya mohon izin soalnya masih belum ada perubahan Pak. Oh, gitu ya. Terus Tiara. Sama Tiara itu Pak. Tiara. Wah, ini sudah tidak terdaftar di sini ya? Berarti Ya, cuma ini. siap ya Pak. Kalau Santi Kartika Dewi? Santi Kartika Dewi, terus Nuzul Dian, sama Ella Wijayanti. Siap, iya Pak. Saya Pak. Saya Ya, mohon gimana? izin Pak, untuk Ella Wijayanti juga sudah tidak terdaftar Pak. Jadi Oh, ada Ella 3 Wijayanti. mahasiswa yang sudah tidak terdaftar. Oke ya. Bentar, mau saya ini exclude dari kelas biar tidak ganggu nanti. Zuldian ada Pak. Ya, tugasnya belum dikumpulkan. Sudah ya Pak. Apa belum tersubmit ya? Sebentar saya cek Pak. Iya, silakan login ke e-learning. Bisa dibantu tadi siapa saja yang sudah tidak aktif di kelas ini harusnya? Saya mohon izin menjawab Pak, Ella Wijayanti, Vivi Agustin, sama Tiara Sinta Pak. Oke. Enroll user. Oh iya, silakan. Oke, baik. Ini saya coba saya share untuk yang tugasnya ya.
tugas contoh sistem informasi ini oke, dari 22, 19 yang mengumpulkan. Yang belum berhasil mengumpulkan, ini yang belum ya, merah-merah ini. Mbak Nuzul, Mbak Santi, Sebentar ya Pak, ini saya coba ulang Kurniana. ya Pak. Oke, silakan. Saya coba cek contoh acak ya, saya nggak tahu nih. Saya buka yang PDF. Tugas mata kuliah Komputer dan Informatika Kesehatan, analisis karakteristik sistem informasi. Contoh yang diambil ini adalah sistem pengolahan data pasien di klinik. Oke, ini maksudnya berarti alur-alurnya ya. Ada A, B, C, D. Ini tugasnya siapa, Mbak Lailatul? Mbak Lailatul? Mohon izin Mbak Layatul masih di jalan. Oh, masih di jalan. Oke, oke. Sistem pengolahan data pasien di klinik. Oke, kemarin diminta untuk menganalisis karakteristiknya ya, komponennya. Dokter, petugas, administrasi, pasien, kasir. Batasannya dapatnya dari pembayaran. Oke. Kemarin yang dimaksud komponen itu yang terlibat di dalamnya. Oke, boleh lah. Batasannya. Petugas administrasi dengan dokter dihubungkan dengan kartu pasien dan kartu RM. Dokter dan pasien dengan resep. Oke, boleh. Oke. Bisa diterima. Tugas yang lain coba saya acak ini yang mohon izin mengirimkan tugas. Oke, ini tugas apa ini maksudnya? Contoh sistem informasi video call. Disusun oleh Mbak Wafdatul. Oke. Oke. Di video call masukan atau input tidak ada. Ya sebenarnya video call itu inputnya ya ada ya. Mikrofon itu menerima input berupa suara. Kemudian kamera itu menerima input berupa gambar. Kemudian pengolahannya juga harusnya memang ada. Sebenarnya juga diolah itu. Jadi
antara dari HP satu ke HP yang lain kan dia jadi signal digital ya. Jadi mengubah data suara, mengubah data gambar menjadi signal digital, di tempat yang lain ditampilkan juga. Mungkin yang dimaksud pengolahan tidak ada karena apa yang diterima itu juga apa yang ditampilkan gitu ya. Memang kalau dilihat hasil akhirnya seakan-akan tidak ada pengolahan, tapi sebenarnya itu ada pengolahannya. Yang paling bisa dilihat pengolahan itu ya mungkin kompresi ya. Kalau kita melihat gambar yang asli dengan melihat gambar yang ada di video call itu kan pasti tidak sejelas kalau kita melihat yang asli. Nah, karena dia ada pengolahan. Kadangkala karena signalnya kurang bagus gitu, gambarnya dikompresi menjadi resolusi yang lebih rendah. Makanya ketika kita video call, gambarnya kadang agak pecah-pecah seperti itu kalau signalnya kurang bagus. Outputnya ya harusnya ada gambar dan audio. Oke, nanti akan saya nilai ya, apa yang sudah dikumpulkan ini, seberapa jauh pemahamannya tentang satu sistem, kemudian mengidentifikasi karakteristiknya. Ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materinya. Kalau kita kemarin membahas tentang apa itu sistem informasi, kemudian apa itu, oh ya, kita kemarin bahas tentang pengertian dulu ya, sistem informasi, kemudian kita lihat contoh-contoh sistem informasi. Nah, berarti sekarang di benak kita sudah ada gambaran sebuah sistem informasi itu seperti apa, atau gambar biasanya disebut dengan sebuah software ya, sebuah software atau sebuah perangkat lunak. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya sebuah software atau perangkat lunak itu dibuat, ya. Karena kita selama ini kan hanya sebagai pengguna kebanyakan ya. Apalagi kalau bukan di bidang IT, ya. Kalau di bidang IT banyak sebagai pengembang juga. Pengembang berarti dia juga membuat, juga apa istilahnya mendesain, juga maintenance gitu ya, merawat gitu, mengupdate dan sebagainya. Tapi kalau non orang IT paling tidak memahami bagaimana sistem informasi itu dibuat sehingga ketika suatu saat kita memerlukan suatu sistem informasi, kita bisa dengan mudah untuk menjelaskannya atau kita bisa menjelaskan dengan baik seperti itu ya. Nah, itu pentingnya kita memahami bagaimana sebuah sistem informasi atau sebuah perangkat lunak atau sebuah software itu dibuat. Oke. Nah, pembahasan kita kali ini akan membahas sedikit teknis ya. Sedikit teknis yaitu tentang konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Nah, sistem informasi itu bisa disebut dengan software kalau di bidang ilmu komputer. Kemudian siklus hidup perangkat lunak. Ya, jadi tidak hanya makhluk hidup aja punya siklus hidup, tapi perangkat lunak itu juga punya siklus hidup. Gitu. Tapi sebenarnya ini kurang ya, siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Jadi sistem development life cycle. Gitu. Kemudian jabatan dan peran dalam pengembangan aplikasi sistem informasi. Jadi dalam pengembangan aplikasi itu perlu seorang apa gitu. Rata-rata orang hanya pahamnya programmer gitu ya. Padahal dalam mengembangkan sebuah sistem informasi tidak cukup hanya ada programmer. Banyak peran-peran yang terlibat di dalamnya. Nah, itu perlu kita ketahui bersama. Nah, sekarang tentang pembahasan yang awal. Konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Kira-kira ada yang bisa bantu saya? Kenapa kok disebut dengan rekayasa? Kalau kita dengar kata-kata rekayasa itu identik dengan apa? Merekayasa itu apa?
Ada yang bisa bantu? Tidak real ya Pak, izin menjawab. Mungkin kira-kira tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin ya Pak ya. Ya, tidak sesuai dengan direkayasa. Ini tolong direkayasa gitu ya. Sebenarnya kalau yang tidak sesuai dengan kenyataan itu lebih kayak bukan rekayasa ya, tapi manipulasi gitu ya. Sebenarnya rekayasa beda dengan manipulasi. Merekayasa. Tapi sebenarnya bahasa Inggrisnya itu engineering. Cuman karena memang bahasa Indonesia itu berbeda ya. Jadi kayak misalkan gini, kenapa kok istilah-istilah di bidang sains itu banyak menggunakan bahasa Latin gitu. Karena bahasa Latin itu tidak mengalami perkembangan bahasa. Jadi dia itu sudah sejak zaman dahulu sampai sekarang itu dia konteksnya sudah fix gitu ya. Tapi kalau misalnya bahasa Indonesia itu pernah dengar istilah ameliorasi, peyorasi gitu kan ya. Jadi dia ada peningkatan makna, ada penurunan makna. Misalkan kalau kita bilang putri atau putra pada zaman dahulu itu kan hanya untuk anaknya raja, anaknya sultan kayak gitu. Nah, kata-kata sultan itu juga sekarang juga berubah. Dulu sultan kan hanya untuk yang sultan beneran. Sekarang dikit-dikit sultan, dikit-dikit sultan kayak gitu ya. Nah, itu berarti menunjukkan bahasa itu berkembang terus. Bahasa Indonesia tahun 50-an dengan bahasa Indonesia yang sekarang mungkin jauh berbeda. Coba baca novel yang tahun-tahun 70-an gitu. Kita bahasanya kan berbeda dengan bahasa yang sekarang kan ya. Nah, itu jadi kayak misalkan pemaknaan kata itu juga kadang-kala terjemahannya mungkin kurang pas gitu ya. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan merekayasa itu membuat sesuatu yang tidak tampak. Ya, rekayasa itu. Membuat sesuatu yang tidak tampak. Karena apa? Karena software itu kan tidak tampak sebenarnya. Maksudnya tidak tampak pun itu juga salah saya bilangnya. Sebenarnya bahasa Inggrisnya itu intangible. Ya. Membuat sesuatu yang intangible. Kalau sesuatu yang bisa dipegang, bisa dirasa dengan indera ini tangible thing. Tapi kalau software itu adalah sesuatu yang misalkan kayak gini, orang jualan apa? Oh, saya jualan teh botol, kan kelihatan teh botolnya. Meskipun ini botolnya kosong, nggak ada tehnya, botol. Gitu ya. Tapi kalau jualan software, itu jualan apa sih sebenarnya? Kalau misalkan kayak orang jualan asuransi, asuransi itu sebenarnya jualan apa? Asuransi itu. Kalau bisa saya bilang, boleh nggak saya sebut orang asuransi itu sebenarnya jualan janji? Ya kan? Jualan janji aja gitu. Oh, nanti kalau kayak gini dikasih ini, kalau kayak gini nanti tanggung ini, ya hanya janji-janji aja. Nggak jelas barangnya gitu. Itu sesuatu yang intangible. Nah, untuk membuat sesuatu yang intangible itu dengan rekayasa. Seperti itu. Membuat sesuatu yang tidak nyata. Tapi kalau membuat sesuatu yang nyata, biasanya bahasa Inggrisnya itu manufacture, ya. Ada istilah manufaktur. Jadi diproduksi gitu ya. Di production, manufacture kalau manufacture di Indonesia kan itu pabrik gitu ya, difabrikasi. Nah, itu yang disebut dengan direkayasa perangkat lunak. Nah, kemudian sekarang dari sisi terminologi, sebelum ke terminologi, ini analogi aja ya. Misalkan yang ada di sini nih, siapa yang sekarang lagi bangun rumah? Mungkin ada yang lagi bangun rumah. Oke, misalkan contohnya Mbak Nuzul, nah, lagi bangun rumah, gitu ya. Bayangkan punya sebidang tanah. Nah, bagaimana proses itu dibangun rumahnya? Bagaimana jika yang membangun rumah itu hanya seorang anak-anak gitu ya? Atau ke developer tapi developer yang asal-asalan, atau kita membangun rumah itu menggunakan jasa arsitek untuk perencanaan.
Jadi sejak awal itu sudah didesain. Kira-kira yang hasilnya paling bagus itu yang seperti apa? Yang gerusak-gerusuk langsung panggil tukang, nggak jelas, atau ke developer langsung, atau kita menggunakan arsitek untuk mendesain dari awal. Kira-kira mana yang paling bagus hasilnya? Izin menjawab, Pak. menjawab. Iya, Mungkin ke silakan. arsitek dulu, Pak. Kenapa kau harus ke arsitek? Apa yang didapatkan? Izin menjawab, Pak. Mungkin arsitek itu lebih mengetahui soal pembangunan, Pak. Mungkin. Izin Oke. menjawab, Pak. Lebih Ya, mengerti silakan. dengan sesuai dengan keinginan kita. Apa yang kita inginkan seperti apa. Seperti itu. Terima Oke. kasih. Nah, kalau dengan arsitek itu benar ya, Mbak Wahyu tadi jawab mengerti. Mengerti itu dalam artian gini. Ketika arsitek itu, ketika itu didesain oleh seorang arsitek, dia paham. Oh, kalau pengen model seperti ini berarti nanti pondasinya harus dibuat seperti ini. Oh, kalau seperti ini bahannya harus milih yang seperti ini. Nggak mungkin kita ningkat 3 lantai cuman pakai besi ukuran 8 mili. Nah, kayak gitu itu arsitek itu paham. Dia itu paham tentang rancangannya, rancang bangunnya. Kemudian yang disampaikan oleh Mbak Nuzul itu juga benar. Coba kalau misalkan kita punya angan-angan seperti ini gitu ya. Tapi nggak pakai arsitek, langsung pakai tukang. Habis rumahnya berdiri, oh ternyata nggak cocok, saya pengen kamarnya dipindah, bisa nggak? Kan bobolin itu semua. Gitu ya. Nah, tapi kalau arsitek kan nggak. Arsitek, oh tinggal gambarnya diubah dulu. Oke, sudah cocok. Oh kalau gini, tolong dihitungkan biayanya berapa, estimasinya berapa lama. Oke, sudah deal, baru dikerjakan oleh tukang. Seperti itu kan? Baru kita kontak ke developer. Nah, ini adalah analogi bagaimana ketika kita membangun sebuah rumah. Sebuah rumah yang dibangun, misalkan, wis udah pokoknya gampang wis digawe kotak dhisik gitu. Bikin kotak nanti terus ditambal-tambal. Oh, pengen kamar mandi, gak jelas semua. Udah jadi ternyata belum dibuat saluran airnya. Airnya dodolin, gak karu-karuan. Nah, itu juga hal yang berdampak pada ketika kita membangun sebuah software. Kita membangun sebuah perangkat lunak. Karena apa? Ketika kita membangun perangkat lunak dengan tidak perencanaan yang baik, ya, maka pasti akan ya seperti itu tadi, yang nggak jelas semuanya. Biayanya bisa membengkak kalau tanpa perencanaan. Kemudian misalkan inginnya irit, udah nggak usah bayar arsitek gitu ya. Kita langsung manggil tukang aja gitu. Ternyata tukangnya bilang, oh paling habis berapa? 50 juta. Gitu. Ternyata setelah bangun-bangun 50 juta belum sama atapnya. Nah, terus mau gimana? Masa mau rumahnya nggak pakai atap? Gitu. Akhirnya harus cari pinjaman-pinjaman, akhirnya habisnya sampai 100 juta misalkan. Padahal budgetnya awalnya untuk bangun cuma 50 juta. Tapi kalau pakai arsitek, kan dirancang dulu nih. Dengan budget seperti ini, oh jadinya cuma seperti ini. Nanti yang kurang-kurang yang bagian ini. Nah, seperti itu bisa. Nah, itu contohnya. Nah, ketika kita mengembangkan sebuah aplikasi yang sederhana, biasanya ya orang hanya berpikir sejenak, menghadap komputer, kemudian mengerjakan kode-kode program. Nggak ada kertas, nggak ada perancangan. Karena semua rancangan itu dianggap, oh itu udah ada di kepala. Itu kalau misalkan aplikasi sederhana, dikerjakan oleh satu orang. Tapi kalau kita misalkan mengerjakan aplikasi itu yang rumit ya, aplikasi yang lingkupnya besar, aplikasi rumah sakit misalnya, yang di sana ada bagian farmasi, ada bagian laboratorium, radiologi, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga bagian instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, instalasi yang lain-lain, ada bagian gizi, itu semuanya kan terintegrasi. Nggak mungkin itu tanpa dirancang. Apalagi ketika mengerjakannya itu bukan satu orang, satu tim.
pasti rancangannya harus dibuat dengan jelas terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu kita memerlukan sebuah ilmu ya yang disebut dengan RPL. Mungkin kita pernah dengar sekolah jurusan apa RPL. Sekarang kan banyak ya SMK RPL gitu, rekayasa perangkat lunak. Nah, itu yang dipelajari seperti itu. Oke. Nah, sekarang definisi dari perangkat lunak. Apa sih sebenarnya perangkat lunak? Apakah sebuah benda yang lunak gitu ya? Enggak. Perangkat lunak itu karena yaitu terjemahan lagi ya. Software gitu, software di bahasa Indonesia kan perangkat lunak. Nah, menurut Standard Glossary of Software Engineering, perangkat lunak atau software adalah komputer program, prosedur, and possibly associated documentation and data pertaining to the operation of a computer system. Maksudnya adalah perangkat lunak adalah kumpulan ya dari program, prosedur, dokumen yang saling berhubungan yang merepresentasikan masalah di dunia nyata yang dikonfigurasikan dalam sebuah bentuk aplikasi komputer. Yaitu yang disebut dengan software. Jadi software itu ketika kita membangun sebuah software, apakah hanya komputer programnya? Tidak. Tapi juga harus ada prosedurnya. Atau kita biasanya nyebutnya SOP, ya. And possibly associated documentation. Jadi bagaimana software itu dibuat, hal-hal yang berkenaan dengan software itu nanti kita akan bahas sedikit ya, apa yang ada di dalam pembuatan software itu dokumen-dokumennya. Nah, itu yang disebut dengan sebuah software. Jadi kalau misalkan saya mendapatkan software gitu ya, cuma dapat aplikasinya aja, terus nggak ada panduannya, nggak ada dokumentasinya, nggak ada SOP penggunaannya, apakah bisa diaplikasikan? Kan jelas tidak bisa. Bentar, saya angkat telepon sebentar ya. Nah, jadi dari definisi ini kita bisa memahami bahwa aplikasi itu bukan hanya yang disebut dengan perangkat lunak atau software, sebuah satu kesatuan software itu bukan hanya aplikasinya aja. Bukan hanya yang kita install, yang kita jalankan. Tapi dia adalah kumpulan dari semuanya, dari SOP-nya, dari dokumennya, dari programnya itu sendiri. Kayak misalkan aplikasi Zoom aja. Zoom kan berarti nanti ada websitenya. Di websitenya nanti dijelaskan Zoom itu fiturnya apa saja, kemudian cara menggunakannya seperti apa. Bahkan mungkin sekarang ada video tutorialnya, kemudian ada tim supportnya kalau ada kesulitan seperti apa. Nah, itu semua adalah satu kesatuan ya dari sebuah perangkat lunak atau software. Ketika kita nanti memerlukan software, misalnya suatu saat di tempat kerja kita, atau di usaha kita, atau di keseharian kita memerlukan alat bantu berupa aplikasi, maka keberadaan program, prosedur, dan dokumentasi itu adalah hal yang mutlak. Nah, inilah alasannya kenapa kok kita perlu menggunakan prinsip-prinsip dalam software engineering untuk menjadikan atau mewujudkan sebuah sistem. Karena sebuah sistem itu harus tepat waktu, tepat anggaran, meningkatkan kinerja, dan menjalankan secara benar gitu ya. Misalkan kita mengembangkan sebuah software, diharuskan sudah jadi dalam kurun waktu 3 bulan, maka harus dihitung kompleksitasnya seperti apa. Kemudian butuh berapa orang, kemudian anggarannya memerlukan berapa. Jangan sampai ketika di tengah-tengah pengerjaan ada ketidakpastian ya, akhirnya waktunya molor. Waktu molor tentu menyebabkan anggaran berlebih kan. Karena misalkan kalau ada tenaga yang outsource, kita pasti membayarin dengan lebih. Kemudian aplikasi yang jadi itu nanti harus mampu meningkatkan kinerja. Kalau misalnya sebuah pekerjaan manual dengan adanya software tidak ada peningkatan kinerja, berarti ada yang salah dalam perumusan pembuatan aplikasinya.
Kemudian aplikasi tersebut harus benar. Nah, kalau misalkan ada aplikasi, ternyata outputnya kok tidak benar. Oh, ini outputnya masih salah, harus benerin lagi. Ya, itu berarti ada yang salah dengan aplikasinya. Kemungkinan dia dibuat atau dikerjakan dengan tidak menggunakan prinsip-prinsip di bidang rekayasa perangkat lunak atau software engineering yang benar. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa paham ya, kenapa kok dalam membuat perangkat lunak itu ada prinsip-prinsip yang harus dijalankan. Jadi nggak asal kita kontak ke programmer aja langsung itu jadi. Karena kebanyakan mindset-nya itu masih seperti itu. Kontak aja programmer bisa langsung jadi. Terus nanti kalau ada masalah seperti apa gitu ya. Maintenance-nya itu yang susah. Nah, kemudian ada istilah rekayasa perangkat lunak, ada istilah rekayasa sistem. Nah, sebenarnya itu adalah hal yang mirip ya. Cuman kalau misalkan ada yang bilang rekayasa perangkat lunak, itu lebih fokus ke perangkat lunak, infrastruktur, kontrol, aplikasi, dan database. Jadi lebih ke aplikasinya. Tapi kalau rekayasa sistem, itu termasuk seperti ini. Misalkan sebuah rumah sakit ingin awalnya manual, mau menggunakan komputerisasi. Maka mereka harus menyusun dulu SOP yang jelas. Nah, proses menyusun SOP itu bukan bagian dari rekayasa perangkat lunak, tapi proses rekayasa sistem. Jadi sebuah bisnis, sebuah usaha, sebuah lembaga itu bisa menggunakan aplikasi kalau sistemnya itu sudah jelas. Misalnya kita punya toko. Toko tersebut harganya tidak pasti gitu ya. Kebetulan itu bukan barang-barang yang dijual itu tidak ada di barcode. Nah, tidak ada barcode-nya. Jadi kalau ngejualin seenaknya yang jualan aja. Misalkan ada orang yang si A ngambil barang yang sama harganya 1.000. Ada si B ngambil barang yang sama harganya 2.000. Nah, itu berarti tidak ada sistem yang jelas. Itu tidak akan bisa dikomputerisasi. Karena komputer itu tidak bisa memprogram ketidakpastian. Dia hanya bisa, ya sudah harus diberi rule, harus diberi aturan yang jelas, baru bisa dijadikan sistemnya. Nah, proses menjadikan membuat aturan, itu termasuk bagian dari rekayasa sistem. Di dalam rekayasa sistem, ada bagian lagi, yaitu rekayasa perangkat lunak. Ya, jadi, kalau dibentuk lingkaran gitu, rekayasa sistem itu lingkaran besarnya, rekayasa perangkat lunak itu di dalamnya rekayasa sistem. Sebenarnya apa sih fungsinya perangkat lunak di dalam sebuah sistem? Kenapa kok kita harus menggunakan software? Kenapa kok kita harus menggunakan aplikasi dalam sebuah institut, dalam sebuah perusahaan? Itu ada yang bisa bantu nggak? Kira-kira kenapa kok kita harus menggunakan aplikasi? Mbak Deva? Mbak Deva monitor? NIM-nya bagus ya, 20, 20, 20 gitu ya. Mana Mbak Deva ini? Oke, ganti Mbak Farah. Oke. Ya udah yang kelihatan kamera aja. Mbak ini Sisilia. Menurut Mbak Sisilia, kenapa sih sebuah instansi, sebuah lembaga itu menggunakan software, menggunakan aplikasi? Kira-kira kenapa? Ya, halo Mbak Sisilia, silakan di-unmute. Siap, izin menjawab, Pak. Kira-kira kenapa? Mungkin bisa lebih terdata, Pak.
Ya, terdata apa yang terdata? Apanya yang terdata, Mbak? Halo, Mbak Cecilia? Siap, iya Pak. Ya, gimana? Apanya yang terdata? Menggunakan aplikasi agar lebih terdata. Contohnya apa? Atau contohnya aja. Kalau manual kayak gini, kalau pakai aplikasi kayak gini. Contohnya di mana? Contohnya di mana bisa lihat data atau bisa lihat sesuatu yang lebih terdata kalau menggunakan aplikasi. Aplikasi yang paling sering digunakan oleh Mbak Cecilia harian apa? Aplikasi apa? WhatsApp, WhatsApp. Nah, di WhatsApp tersebut apa yang lebih terdata? pesan. Iya, pesan kan, percakapan. Nah, itu contoh sederhana aja. Percakapan kita dengan seseorang akan terbaca atau bisa dilihat riwayatnya di WhatsApp. Jadi kalau sekarang misalkan kayak janjian atau transaksi hutang piutang, kira-kira lebih enak lisan atau tertulis di WhatsApp? Di WhatsApp, Pak. Iya, tertulis di WhatsApp kan ya, karena ada riwayatnya. Nah, itu yang tadi dimaksud oleh Mbak Sisilia lebih terdata itu. Jadi dengan menggunakan aplikasi, kalau di program komputer itu istilahnya log ya, ada lognya semua. Siapa yang mengerjakan apa, itu ada datanya. Jadi nggak ada lagi mengelak, misalkan di sebuah rumah sakit, ada sekian karyawan, masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Yang mengerjakan ini harus ini, mengerjakan ini harus ini, loginnya punya sendiri-sendiri. Misalkan ada barang yang hilang, misalkan, atau barang yang rusak saat yang bertugas itu, kan nggak bisa kan ngomong, oh ini bukan saya Pak, tapi yang ini, jelas-jelas aplikasinya kelihatan. Gitu ya. Nah, kalau misalkan WhatsApp tadi, oh kemarin saya nggak punya utang kok. Ini dibukakan WhatsApp-nya di screenshot. Ini lo kemarin utang, ini screenshot transferannya, nah, kayak gitu. Misalkan kayak gitu ya. Nah, itu juga yang mempermudah. Bisa dibantu contoh yang lain. Kenapa kok kita perlu menggunakan software? Atau dari yang hadir di sini mungkin merasa nggak penting itu software yang malah mempersulit, enak manual aja gitu. Mungkin ada yang gitu juga boleh. Kan namanya berpendapat. Misalnya saya tanya ke Mbak Alivia. Halo Mbak Alivia, monitor. Oke, Mbak Yuke Mariska. Siapa?
Ya, kira-kira kenapa sebuah lembaga instansi itu memerlukan aplikasi? Kenapa, Mbak? Kan ini hanya pendapat ya, kan terserah jawabannya. Tidak ada benar salah. Mempermudahkan data yang masuk, Pak. Memudahkan data yang masuk. Contohnya, kalau manual gimana, kalau pakai aplikasi gimana? Kan kalau kita ngobrol atau ngomong tentang aplikasi itu berarti lawannya manual ya. Manual itu yang tulis tangan, kertas gitu. Kalau aplikasi itu yang pakai komputer atau pakai tablet atau pakai HP itu yang aplikasi. Nah, tadi disampaikan bahwa memudahkan data masuk. Nah, gambarannya gimana? Kalau mungkin pakai aplikasi susah, tinggal masih harus ngetik. Kalau data tinggal tulis tangan aja beres. Kalau dijawab kayak gitu gimana? Enakan ketik apa enakan tulis tangan? Siap ketik, Pak. Kenapa? Kenapa? Kenapa memerlukan sebuah aplikasi? Sebuah lembaga, sebuah instansi, sebuah bisnis. Kira-kira kenapa dia memerlukan sebuah aplikasi? Kalau menurut Mbak Yuke, keberadaan aplikasi itu mutlak apa tidak mutlak? Mutlak apa tidak mutlak, Mbak? Mutlak itu harus ada, gitu. Kalau tidak mutlak itu tidak harus ada. Berarti apa? Siap mutlak, Pak. Mutlak. Misalkan orang jualan cilok, apa harus pakai aplikasi? Atau Mbak Yuke suka jajan apa? Cilok apa cireng apa siomay? Berarti kira-kira mutlak apa enggak, Mbak? Mbak Yuke. Oke, boleh teman yang lain bantu jawab. Kira-kira keberadaan aplikasi mutlak apa enggak? Kapan sebuah usaha, sebuah instansi, sebuah lembaga itu memerlukan aplikasi? Ada yang bisa bantu jawab? Izin menjawab ya, Bapak. Ya, silakan, Mbak Nuzul. Kalau menurut saya ya Pak, ini berpendapat ya Pak ya. Kita diskusi ya Pak ya. Benar. Jadi dengan adanya aplikasi ini, dengan bisnis kita bisa berkembang dengan pesat dan dikenal dengan publik. Sebagai contoh, saya sendiri, saya pedagang, punya toko, sebelum dengan menggunakan aplikasi, usaha saya ya itu-itu aja. Dikenal dengan masyarakat itu-itu aja. Tapi setelah menggunakan aplikasi, akhirnya bisa semua publik bisa mengetahui bisnis saya, dan lewat Instagram, lewat Facebook, ataupun manapun bisa dikenal. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Itu berarti pemanfaatan aplikasi di bidang marketing, ya, di bidang marketing Ya, atau di betul. bidang digital exposure. Nah, seperti itu. Jadi dari yang disampaikan oleh Mbak Nuzul tadi, kebutuhan sistem diperlukan untuk menunjukkan eksistensi, gitu ya, agar
lebih dikenal, agar cakupan pasarnya lebih luas. Nah, itu salah satunya. Itu benar. Memang termasuk itu kapan sebuah usaha itu memerlukan aplikasi. Itu contoh yang lain misalkan seperti adanya GoFood, adanya GrabFood ya. Bahkan dapur rumahan yang awalnya itu rumahnya nyelempit, nggak bakal sukses kalau misalkan dia buka warung di sana karena nggak ada orang lewat. Dengan adanya GoFood dan GoFood dan GrabFood bisa punya, atau sekarang Shopee Food ya tambahnya, bisa punya omset yang mungkin melebihi warung yang ada di pinggir jalan raya seperti itu. Nah, itu memang keberadaan perangkat lunak itu mengubah segalanya. Mungkin ada yang bisa berpendapat yang lain. Kapan sebuah usaha itu memerlukan aplikasi? Tadi lebih yang disampaikan oleh Mbak Nuzul itu lebih ke faktor eksternal. Kalau yang lebih ke faktor internal, kira-kira kenapa? Saya tanya ke Mbak Niko Mangyelsi. Saya bantu. Mbak Niko Mangyelsi. Mana nih orangnya? Niko Mangyelsi Maheni. Loh, ada orangnya, kok tidak dengar ya? Halo, bisa bantu jawab Mbak Niko Mangyelsi Maheni? Apakah suara saya tidak terdengar? Siap, terdengar jelas, Bapak. Siap terdengar, Pak. Halo Mbak Niko Mang. Oke deh, ganti Mbak Puput. Puput Sulistiani. Ya Mbak, silakan. Kenapa kok sebuah lembaga, sebuah instansi itu memerlukan aplikasi atau sistem informasi atau perangkat lunak, Mbak Puput? Kenapa? Tidak dengar saya, silakan di-unmute dulu. Halo Mbak Puput, dengar suara saya? Siap dengar, Pak. Iya. Silakan, tolong dikemukakan pendapatnya. Kenapa sebuah lembaga, sebuah instansi itu memerlukan sebuah sistem informasi? Atau dalam kondisi apa sistem informasi itu diperlukan? Tadi kan ada yang jawab bahwa sistem informasi itu mutlak, ya. Tapi kalau misalkan kayak penjual cilok, penjual cireng, penjual siomay, apakah harus pakai aplikasi juga untuk mencatat transaksinya? Gitu. Aplikasi untuk mempermudah Mempermudah apa? mempermudah Ya sudah, saya tanya lagi. Aplikasi yang sering digunakan setiap hari selain WhatsApp, Instagram apa?
Telegram. Telegram. Ya, itu mirip-mirip aja. Selain chat platform dan selain sosmed, ada apa? Oh, Nggak ada. aplikasi seperti Apa? Grab Oh, aplikasi Grab. Oke. Nah, aplikasi Grab. Aplikasi Grab dibutuhkan oleh Mbak Puput untuk apa? untuk memesan Gojek atau makanan. Grab kok memesan Gojek? Kan itu beda perusahaan. Grab, Ojek maksudnya. Maksudnya ojek mungkin ya. Gojek. Oh, ojek online. Oke. Nah, itu berarti dalam kondisi apa itu diperlukan aplikasinya itu? Sesuai kebutuhan. Ketika kita akan melakukan perjalanan jauh, Mm-mm. Nah, sekarang dianalogikan seperti kebutuhannya Mbak Puput itu ketika sebuah usaha ya, sebuah usaha atau sebuah instansi memerlukan aplikasi, berarti kan dia sesuai kebutuhan ya, benar ya, sesuai kebutuhan. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa memang kebutuhan sistem informasi itu tidak mutlak, tapi sesuai dengan kebutuhan. Nah, tadi Mbak Nuzul menjawab bahwa kalau kebutuhannya misalkan untuk kebutuhan promosi, nah itu sebenarnya banyak selain itu kebutuhannya, misalkan kebutuhan untuk penyimpanan data, ya. Misalkan kebutuhan untuk kecepatan pemrosesan data, misalkan sebuah klinik punya data ratusan atau mungkin ribuan pasien yang pernah berobat. Kalau misalnya itu masih manual menggunakan kartu kan nyarinya susah. Meskipun sudah diurut ya abjad. Tapi kalau misalkan ada yang satu naruhnya salah urutan aja, kan dibilang nanti datanya nggak ada, nggak ketemu. Akhirnya dibikinkan kartu baru. Padahal sebenarnya datanya ada, cuma salah naruh aja. Tapi bayangkan ketika itu sudah digunakan sistem, ya minimal menggunakan Excel, gitu. Maka kita bisa search ya datanya dengan mudah. Tidak perlu mencari-cari secara manual. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa sesuai dengan kebutuhan dan itu tentunya sesuai dengan tujuan utamanya tadi untuk meningkatkan kinerja. Ya. Jadi sebuah usaha itu, oh yang bikin lambat ini apa sih sebenarnya kita? Misalnya usaha apotek, oh ternyata yang bikin rugi ini banyaknya barang expired. Oh berarti kita harus membuat sistem untuk menanggulangi agar ada warning atau peringatan ketika beberapa barang itu sudah mendekati expired date. Nah, seperti itu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan, yang krusial itu apa? Nah, itu biasanya mampu diselesaikan dengan sistem informasi atau sebuah aplikasi. Sesuatu yang bisa diotomasi. Yang benar otomasi apa? Otomatisasi. Ya, yang bisa automated ya, diautomasi. Nah, itulah kapan diperlukan sebuah perangkat lunak atau sebuah sistem informasi. Kemudian jenis perangkat lunak itu ada dua ya di sini, atau sistem informasi bisa diartikan juga, yaitu yang produk generik, jadi tidak cuma obat saja ya, ada generik. Aplikasi juga ada yang generik. Kemudian ada yang pesanan atau yang disesuaikan. Contoh yang generik itu yang siapapun bisa membelinya. Atau kalau di Indonesia mungkin membeli software masih jarang ya. Atau di sini sudah mulai menggunakan software berbayar. Yang pernah membeli software siapa? Pernah beli aplikasi? Atau membayar untuk menggunakan aplikasi siapa? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Oh, gratisan semua berarti ya? Gratisan semua. Siap, saya bayar, Pak. Bayar untuk apa? Untuk yang web itu loh, Pak. Untuk kayak mempromosikan. Oh, bikin web. Bikin web. Ya, itu dibantu jadi bisa lebih cepat. Oke, nah itu berarti seperti itu. Berlangganan bayar web. Oke. Ya, siap. Terima kasih. Selain Mbak Nuzul, yang lainnya?
Belum ada. Spotify nggak berlangganan. YouTube Premium. Spotify berlangganan, Pak. Nah, berlangganan. Terus apa lagi? View. Siap Netflix, Pak. Oh, Netflix. Nah, itulah. Sebenarnya semuanya itu juga ada harganya ya, termasuk Microsoft Word, Microsoft Excel. Cuman kalau di Indonesia kebanyakan kan masih budayanya krek-krekan ya. Krek-krekan, kita menggunakan download dari internet yang bisa langsung dipakai. Nah, sebenarnya itu disebut produk generik, produk yang bisa dibeli oleh orang umum. Nah, tapi di balik itu banyak juga software-software yang khusus ya. Jadi mungkin yang seperti di Mbak Nuzul itu pesanan gitu ya. Jadi webnya khusus. Oh, saya ingin untuk toko saya tampilannya seperti ini, aplikasinya. Gitu. Atau misalkan nanti punya klinik saya nanti fitur-fiturnya ingin seperti ini. Gitu. Nah, itu pesanan. Jadi menghubungi langsung ke pengembang perangkat lunak atau berhubungan dengan orang yang bisa membantu untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. Nah, itu berarti produk pesanan. Jadi dua jenis ini membedakan perangkat lunak. Kalau misalkan kita menggunakan YouTube, Netflix, membayar itu ya, itu berarti generik dia. Untuk semua kan sama ya aplikasinya. Tapi kalau misalkan kita pesan aplikasi untuk toko kita, gitu, untuk toko kita sendiri dengan fitur-fitur yang kita rancang gitu ya, nah itu berarti produk pesanan. Biasanya kalau yang generik ini, tapi di Indonesia jarang digunakan ya, biasanya disebut dengan codes komersial off the shelf. Tapi kalau yang produk pesanan itu disebut dengan custom software, software custom. Kemudian sebuah sistem informasi atau sebuah perangkat lunak itu harus memiliki karakteristik ini. Dia harus memiliki daya guna, harus bisa digunakan, mempunyai kinerja dan fungsi yang sesuai dengan yang dibutuhkan, mampu diandalkan, mudah dirawat, diperbaiki, efisien, memiliki tampilan yang menarik, memiliki siklus hidup yang lama. Ini kayak karakteristik mencari pasangan. Ya kan? Yang panjang umur, yang tampilannya menarik, yang efisien, nggak habis-habisin uang, yang mampu diperbaiki, maksudnya kalau ngambek nggak lama-lama, mampu diandalkan, setiap saat butuh dianterin, mau nganterin, gitu ya. Kinerjanya sesuai fungsi, jarang sakit, nggak pernah rewel, gitu ya. Terus daya gunanya tinggi, mampu dimanfaatkan untuk apa aja. Ini juga sama ya. Jadi perangkat lunak itu kalau kita menggunakan ya harus punya kriteria seperti ini semua. Gitu. Jadi kalau misalkan ada perangkat lunak, tapi dia nggak sesuai fungsi, gitu ya. Kita mau apa misalkan, mau ngedit foto, tapi pakai Microsoft Excel, ya agak susah, gitu ya. Kemudian diandalkan itu berarti dia ketika digunakan dia berjalan dengan baik. Jadi nggak lemot, kemudian pas digunakan tidak down gitu ya aplikasinya. Kemudian efisien ya dengan digunakan aplikasi itu malah meringankan biaya operasional. Tapi kalau menggunakan aplikasi malah meningkatkan biaya operasional ya, atau meningkatkan biaya operasional nggak apa-apa, tapi keuntungannya lebih banyak. Nah, sehingga mampu menutup itu semua. Itu dimaksud lebih efisien. Antar muka yang menarik, antar muka itu ya tampilannya. Kalau misalkan aplikasi tampilannya jelek atau susah untuk digunakan oleh user, ya repot juga gitu ya. Kemudian siklus hidupnya yang lama gitu ya. Dia harus mampu digunakan terus-menerus. Kalau misalkan aplikasinya digunakan sebentar sudah hang, sebentar sudah lemot, harus reset lagi dan lain sebagainya, itu bukan karakteristik
perangkat lunak yang baik, aplikasi yang baik. Kemudian dalam proses perangkat lunak itu ada beberapa istilah ini ya, ada spesifikasi, pengembangan, validasi, dan evolusi. Spesifikasi itu berarti persyaratan, kayak misalkan ketika kita memerlukan perangkat lunak, yang spesifikasinya seperti apa? Oh, saya perlu untuk yang mampu menangani transaksi tunai, transaksi kredit, tukar barang, retur, dan lain sebagainya. Nah, itu spesifikasinya dijelaskan. Kemudian yang dimaksud dengan pengembangan itu proses memproduksi. Jadi kalau ada istilah pengembang perangkat lunak, berarti dia yang memproduksi, gitu ya. Jadi itu istilah di perangkat lunak. Karena dia direkayasa tadi itu ya, bukan di manufacture. Kemudian ada istilah validasi itu pengujian. Jadi biasanya ketika aplikasi itu dibuat, terutama ini berlaku untuk aplikasi yang custom ya, aplikasi yang sesuai pesanan, bukan aplikasi yang generik. Nah itu biasanya divalidasi dulu, diuji, digunakan untuk input data ini, outputnya apakah sudah sesuai dan sebagainya. Kemudian evolusi aplikasi itu pasti akan berkembang sesuai dengan kebutuhan. Misalkan aplikasi rumah sakit dulu tidak ada untuk menangani pasien COVID data-datanya. Terus terjadi pandemi, maka aplikasi harus berevolusi, harus mampu menangani kasus-kasus tertentu. Nah, kemudian ini model dari proses perangkat lunak. Nah, kalau misalkan suatu saat kita ingin mengembangkan perangkat lunak, kita harus mampu membuat modelnya. Nah, ini mungkin saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan model? Apakah yang jalan di catwalk itu? Model itu apa sih? Yang kameranya agak samar-samar ini Mbak Rani Puspita. Mungkin bisa bantu saya beri pendapat apa yang dimaksud dengan model, Mbak. Mbak Rani Puspita Dewi, dengar suara saya, Mbak? Siap, iya Pak. Ya, apa yang dimaksud dengan model? Mohon izin menjawab Pak. Model itu sebagai contoh. Oke, contoh. Oke, bisa. Model itu berarti contohnya. Contoh yang seperti apa? Apakah kata lainnya deh, kata lainnya. Oh ini modelnya, oh ini contohnya, ya itu bisa sih, contohnya. Tapi kalau misalkan barang itu belum jadi, maka contohnya itu berarti apa? Kalau kita memesan sesuatu tapi barang itu belum jadi, apakah kita harus menjadikan dulu baru bisa pesan? Gitu. Karena itu kan tadi bilangnya contoh. Kalau misalkan kita ingin pesan baju, tapi kita sudah punya contohnya ya. Oh, ini saya ingin pesan baju modelnya yang ini loh ya. Nah, itu karena sudah ada barang jadinya enak. Tapi kalau nggak ada barang jadinya, berarti model itu apa? Saya tanya ke apa-apa? Gimana? Sebuah gambaran. Gambaran, oke. Gambaran juga bisa masuk. Jadi model itu adalah sebuah gambaran atau saya bisa bahasakan adalah sebuah simplifikasi ya. Nah, sebuah penyederhanaan dari bentuk sebenarnya. Ya, model itu adalah penyederhanaan dari bentuk yang sebenarnya. Seperti contohnya sebuah globe itu adalah model dari bumi, gitu ya. Itu adalah sebuah penyederhanaan. Sebuah peta itu adalah model dari permukaan
di dunia ini, di bumi gitu ya, peta. Gitu ya. Jadi representasi yang disederhanakan. Nah, representasinya itu sebuah sistem informasi itu bisa menggunakan 3 perspektif kalau di sini ya yang akan saya sampaikan. Ada perspektif alur kerja atau workflow, ada perspektif alur data atau data flow, ada perspektif peran atau aksi. Perspektif ini digunakan untuk apa? Gitu. Untuk nunjukin, misalkan gini, misalkan kita ingin membuat aplikasi, ingin membangun sebuah sistem informasi, tapi kita ingin membuat orang lain tuh paham apa yang kita inginkan. Maka kan harus digambarkan dulu, oh saya inginnya seperti ini. Nah itu yang dimaksud dengan perspektif. Ada perspektif alur kerja, alur data, peran atau aksi. Yang pertama kita bahas ada perspektif alur kerja atau workflow. Nah kira-kira ini alur kerja atau workflow di mana ini? Di sebuah apa? Ada yang bisa bantu jawab? Mbak Farah Salsabila. Halo Mbak Farah. Monitor? Siap, Pak. Oke, ya. Kira-kira yang saya tampilkan ini alur kerja di mana ini? Bisa terlihat dengan jelas nggak ya yang apa yang saya share atau kurang jelas? Siap, jelas, Pak. Oke, kira-kira di mana ini? Mohon izin, Pak, mohon petunjuk apakah halodoc, Pak? Mohon petunjuk, Pak. Ya, bisa. Mirip seperti halodoc itu juga bisa. Tapi kan ini lebih cocok, lebih general kalau kita sebut dengan sistem reservasi ya. Ya, sistem reservasi dan pemesanan obat gitu ya. Sistem reservasi untuk periksa ke dokter dan pemesanan obat sepertinya kayak gitu. Jadi di sini ada pasien, ada resepsionis. Nah, kalau kita menggambarkan seperti ini, bahasanya itu lebih mudah dipahamin secara teknis ya. Oh, berarti nanti ada pasien yang login. Kemudian ada resepsionis yang login. Yang bisa menjalankan fitur request dokter, memilih dokter itu siapa? Kelihatan kan pasien. Kemudian yang mengecek hari ini ada permintaan periksa dokter dari siapa saja, bisa dilihat oleh resepsionis. Yang mengirimkan janjian, ya, yang menentukan dokter ini bisa janjian dengan pasien ini siapa? Resepsionis, dikirimkan ke pasien. Pasien nanti menerima pemberitahuannya. Oh, saya mendapatkan, saya sudah dijadwalkan jam sekian, nomor sekian dengan dokter ini. Nah, kemudian pasien tersebut meminta obat ya, meminta obat. Obatnya apa sesuai dengan resep misalnya. Kemudian resepnya diterima oleh resepsionis. Resepsionis mengirimkan obatnya, ya. Kemudian pasien menerima obatnya. Sampai itu berarti dalam tahap itu selesai. Nah ini berarti alur kerja. Kita menggambarkan sebuah sistem itu berupa alur kerja. Diagram ini itu kalau misalkan secara teknis itu disebut dengan collaboration diagram. Tapi itu masalah teknis ya, kita nggak usah bahas tentang detail-detail itu.
Intinya di sini kita bisa tahu bahwa agar orang teknis itu bisa mengembangkan sebuah sistem informasi, kita harus membuat sebuah SOP yang jelas seperti ini. Nah, di sini berarti jelas bahwa yang mengirimkan obat itu bukan dokter, tapi resepsionis, gitu ya. Di sini bisa dilihat bahwa yang merequest obat itu bukan dokter, tapi pasien, seperti itu. Nah, itu karena kita sudah memodelkan. Ini yang sederhana. Di dalam keadaan yang sebenarnya, alur kerja itu bisa serumit ini dalam sebuah modul. Ya, ini misalnya hanya untuk modul ruang operasi. Nah, seperti ini. Bagaimana sebuah ruang operasi itu memproses pasiennya. Nah, itu dibuat prosesnya seperti ini. Nah, ini adalah yang lebih kompleks. Nanti mungkin bisa lebih kompleks lagi. Ini sebenarnya di tengah ini ada tanda plus, ini bisa diklik lagi. Itu ada detailnya lagi. Gitu ya. Jadi kita menggambarkan sebuah sistem informasi itu sebagai sebuah alur proses. Agar proses ini bisa disistem, bisa dijadikan aplikasi, maka harus digambarkan urutan prosesnya itu apa saja. Nah, ini adalah alur berdasarkan proses atau yang kita sebut dengan workflow, perspektif alur kerja. Yang kedua yaitu perspektif alur data atau data flow. Nah, misalkan di sini yang tengah ini adalah Hospital Management System, aplikasi rumah sakit. Kemudian di sini ada administrator rumah sakit, ada karyawan dan dokter, ada pasien sebelah kanan. Data yang dikirimkan oleh pasien ke rumah sakit adalah pasien info. Aplikasi rumah sakit mengirimkan data apa ke pasien adalah diagnosis information sama tagihan bill information. Nah, kemudian dengan dokter itu apa? Dokter memberikan data hasil diagnosis ke pasien, ke hospital management system. Kemudian sebuah administrator, dia juga bisa mengolah data pasien itu, dimodifikasi kalau diperlukan. Sehingga kita menggambarkan aplikasi sistem itu berdasarkan aliran datanya. Data apa yang dialirkan. Nah, ini juga sederhana. Dalam realitanya, alur data itu digambarkan seperti ini. Gitu ya. Jadi lebih jelas lagi. Ada pasien database, manage pasien. Nah, daftar ini itu harus dirancang agar aplikasi itu bisa dibuat. Kalau kita nggak bisa menggambarkan seperti ini, ya aplikasi itu nggak bisa dibuat. Gitu. Jadi kalau misalkan rancangan rumah, ya rancangan rumah arsitek itu kan berupa gambar rumah, kemudian ada garis-garisnya, itu menunjukkan nanti materialnya menggunakan apa. Nah, kalau sebuah rancangan aplikasi atau sistem informasi, itu juga seperti ini rancangannya. Yang tadi itu rancangan alur kerjanya, yang ini rancangan alur datanya. Nah, ini memang cukup kompleks. Dan yang ketiga tadi bisa digambarkan dengan perspektif peran atau aksi. Nah, itu bisa berupa seperti use case. Nah, di sini ada admin, ada pasien. Pasien bisa apa? Pasien bisa update info dan status, bertransaksi dengan rumah sakit. Gitu. Tapi admin bisa mengatur kamar, bisa mengatur physician, bisa mengatur apa dokternya, istilahnya gitu. Bisa mengatur jadwal dokternya, itu sebuah admin. Pasien ya nggak bisa dia ngatur status kamar, ngatur status dari dokternya, dia tersedia apa tidak. Nah, ini adalah perspektif peran atau use case. Ini juga sederhana, pada realitanya juga mungkin seperti ini. Jadi staff itu boleh apa aja menunya.
boleh mengubah janji, meng-cancel. Di sini pasien hanya membayar aja. Dokter bisa login, bisa logout, bisa transaksi. Kemudian ada CEO. CEO bisa melihat laporan. CEO itu kayak pimpinan rumah sakit kayak gitu ya. Nah, ini adalah gambaran aplikasi. Dari ketiganya ini, perspektif alur kerja, perspektif alur data, dan perspektif peran atau aksi, kira-kira yang paling lebih mudah dipahami yang mana? Apakah alur kerja ini, kita menggambarkan alur kerjanya, atau alur data ini, kita menggambarkan alur datanya, atau yang perspektif peran, kita menggambarkan siapa bisa mengerjakan apa. Kira-kira yang mana? Yang lebih mudah. Atau susah semua? Kalau saya tanya ke Mbak Zahna monitor? Oke. Saya ganti ke Mbak Ayu Eka. Menurut Mbak Ayu Eka Nuraini, yang lebih bisa dipahami yang mana? Yang berdasarkan alur kerja, alur data, atau perspektif peran? Ini alur kerja. Ini alur data. Ini perspektif peran. Mbak Ayu? Siapa? Iya, yang mana, Mbak? Perspektif peran, alur data, atau yang alur kerja? Untuk menggambarkan sebuah sistem, yang kira-kira yang lebih mudah yang mana? Alur kerja, Pak. Mohon petunjuk. Oke. Do ini tidak ada benar, nggak ada salah, terserah. Jadi kalau misalkan menurut Mbak Ayu yang mudah itu alur kerja, berarti tugasnya nanti minggu depan, maksimal minggu depan sebelum kuliah ya, mengumpulkan nanti mencari sistem informasi atau aplikasi terserah, nanti digambarkan alur kerjanya. Kalau misalkan ada yang merasa alur datanya ini yang lebih mudah, silakan cari salah satu contoh sistem informasi, dibikin alur datanya. Kemudian kalau ada yang merasa perspektif peran ini lebih mudah, silakan dicari contoh sistem informasi atau aplikasi, dibuat perspektif perannya. Cukup buat satu aja ya. Boleh menggunakan perspektif peran, boleh menggunakan perspektif alur data, boleh menggunakan perspektif alur kerja. Nanti slide-nya akan saya upload di e-learning. Nah, kemudian ini terakhir, jadi dalam pengembangan perangkat lunak itu, tadi kan dibilang hanya ada programmer ya, padahal di sini banyak. Programmer itu sebenarnya bagian bawah ya. Jadi ada software designer, ada implementer, ada software tester, itu setara. Di atasnya itu sebenarnya ada seperti sistem analis, kemudian desain analis. Lebih ke atasnya lagi ada project manager, ada internal audit, quality assurance. Di atasnya lagi ada project manager ini, project sponsor. Itu biasanya yang istilahnya kayak CEO-nya sebuah perusahaan. Nah, biasanya sistem analis dan desain analis itu yang ngecek ya pekerjaan, atau bukan ngecek deh,
mendesain. Sistem analis sama desain analis yang mendesain, merancang nanti aplikasinya seperti apa. Yang sistem analis mungkin berhubungan dengan fungsi-fungsi nanti yang ada harusnya seperti apa. Desain analis berhubungan dengan tampilan. Programmer yang membuat program. Implementer, ya ini mungkin yang dimaksud di sini itu yang mengimplementasikan aplikasi itu ke pelanggan, mentraining dan sebagainya. Kemudian software tester yang ngetes aplikasinya ini apa sudah sesuai, apakah input dan outputnya itu sudah valid. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri kuliahnya. Ya, mohon izin untuk dijelaskan tugasnya, Pak. Oke. Tugasnya nanti mencari aplikasi bebas, sama seperti tugas minggu kemarin kan, kita mencari aplikasi bebas. Ada yang membahas tentang video call, ada yang membahas tentang apa. Tapi kemarin kan kita mengidentifikasi karakteristiknya ya. Nah, kali ini kita membuat model prosesnya, model dari perangkat lunaknya itu. Boleh menggunakan perspektif alur kerja, yaitu terdiri dari barisan kegiatan, boleh menggunakan perspektif alur data, alur informasi seperti apa, boleh menggunakan perspektif peran. Contoh yang alur kerja itu seperti ini. Jadi kita menggambarkan aplikasi berdasarkan, ini kan kata kerja semua. Ya, kata kerja, kata kerja, kata kerja, kata kerja, kata kerja, kata kerja di kotak-kotaknya ini. Terus kotaknya ini, kotak yang besar, menggambarkan peran atau usernya, ya usernya. Kalau misalkan tidak ada pembagian user, hanya satu seperti ini, ya dia digambarkan urutannya. Nah, ini contoh proses dalam sebuah sistem untuk mengoperasi pasien gitu ya. Kalau misalkan kita menggambarkan menggunakan alur data, maka digambarkan seperti ini. Ini nanti tidak harus membuat ya, nanti boleh mencari gitu ya. Yang penting bisa menjelaskan. Ya, tidak harus membuat dari awal. Kan banyak tuh searching alur data aplikasi apa. Yang penting bisa nantinya bisa menjelaskan. Nanti akan saya tanyain minggu depan. Satu-satu juga nggak apa-apa sampai selesai habis. Apakah alur data, apakah alur proses, atau alur, apakah perspektif peran. Kalau perspektif peran ini, kotak yang tengah ini menggambarkan sebuah sistem, bulet-buletan tengahnya ini adalah fungsionalitasnya, yang gambar seperti orang-orangan ini adalah usernya, atau kita nyebutnya aktornya. Oke, sudah cukup jelas atau ada yang ditanyakan di tugasnya? Atau boleh pertanyaan yang lain, silakan. Izin Pak. Silakan. Untuk tugas saya yang tadi itu memang belum tersubmit, ternyata saya cek, terus sudah terkirim lagi jam 8.50 tadi Pak. Mohon dicek. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Nujul. Nanti saya cek. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi? Cukup jelas ya tugasnya ya. Nanti silakan dikerjakan. Nanti dikumpulkan melalui e-learning. Akan saya upload untuk materi slide ini dan saya buatkan tugasnya untuk upload di e-learning. Baik, terima kasih. Kalau gitu atas perhatiannya untuk kuliah ini. Iya, silakan. Dari mana ini, Pak? Siapa? Mengenai link presensi. Link presensinya, Pak. Oh iya. Sorry. Saya bukakan presensinya.
Oke, untuk presensinya saya bagikan di chat Zoom ya. Silakan presensi. Oke, sudah bisa presensi? Siap sudah, Pak. Oke, yang lain dipersilakan. Ini berarti tidak hadir 2 siapa? Mbak Rifa. Mohon izin Pak, Mbak Santi. Hmm. Mbak Santi katanya sakit Pak. Oh, sakit ya. Oke. Nanti di info tugasnya ya, biar tidak ketinggalan tugasnya. Oke, sudah presensi semua? Saya akhiri untuk kuliah hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa di-upload tugasnya. Oke, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak. Ya, sama-sama.